Halo, kembali lagi dengan saya, Cynthia Roni Sinaga. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai auxiliary verb. Nah, di auxiliary verb kita akan membahas mengenai definition of auxiliary verb. Kita juga membahas types of auxiliary verb dan usage of auxiliary verbs. Nah, yang pertama itu adalah definition of auxiliary verb. Apa sih auxiliary verb itu? Auxiliary verb in English is a type of word that helps the verb. These auxiliary verbs must be paired with a verb to express time atau mood. Nah, jadi auxiliary verb ini satu jenis kata yang membantu kata kerja. Kata kerja bantu ini harus disandingkan dengan kata kerja untuk mengekspresikan waktu atau perasaan. Nah, di sini tipe-tipe of auxiliary verb. Broadly speaking, auxiliaries are divided into two, namely auxiliaries in the present tense and auxiliaries in the past tense. Take a look at the following table. Auxiliary present, can, auxiliary verbnya could, artinya bisa. Will, would, akan, shall, should, akan. Nah, the formula of using auxiliary in sentence, yaitu kalimat positifnya ada subject plus auxiliary plus verb one plus object. Nah, di kalimat negatif ada subject plus auxiliary plus not plus verb one plus object. Nah, di kalimat interrogatif ada auxiliary plus subject plus verb one plus object. Tidak lupa juga di akhir kalimat ada tanda tanya. Nah, contoh kalimatnya yang pertama, we can avoid the problem because of his help. Kita bisa menghindari masalah itu karena bantuannya. Yang kedua, I could pass the examination well. Artinya, saya bisa melalui ujian ini dengan baik. Yang ketiga, shall we go now? Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Yang keempat, should we submit it tomorrow? Haruskah kita mengumpulkannya besok? Yang kelima, you may not go to that area. Kamu tidak boleh pergi ke daerah itu. Nah, there are also auxiliary plus participle formula. Yang kalimat positifnya ada subject plus auxiliary plus have plus verb 3 plus object. Di kalimat negatif ada subject plus auxiliary plus have plus not plus verb 3 plus object. Nah, di kalimat interrogatifnya ada auxiliary plus subject plus have plus verb 3 plus object. Nah, contohnya yang pertama, you should have called me if you needed help. Artinya, kamu seharusnya menelponku ketika membutuhkan bantuan. Yang kedua, she must have not come to your party last night. Artinya, dia pasti tidak datang ke pestamu tadi malam. Yang ketiga, would you have finished it before 10? Artinya, maukah kamu menyelesaikan sebelum jam 10? Nah, usage of auxiliary verb. Yang pertama, may atau might. Yang pertama, expresses possibility. Contohnya, I may be required if I can bring this certificate. Saya mungkin bisa direkrut jika membawa piagam ini. Yang kedua, Megan might not finish her homework because she was dizzy last night. Megan mungkin tidak menyelesaikan PR karena semalam ia sakit kepala. Yang kedua, declare permission. Contohnya, you might not go to your friend's house. Artinya, kamu tidak boleh pergi ke rumah temanmu. Yang kedua, may I buy this book? Artinya, bolehkah aku membeli buku ini? Nah, yang kedua, can atau could. Expressing ability. Contohnya, Barbara can paint very well. Barbara bisa melukis dengan baik. I couldn't do the task. Saya tidak bisa mengerjakan tes itu. Yang selanjutnya, declare permission. Contohnya, Martha can leave this place if she has finished the job. Artinya, Martha boleh meninggalkan ruangan ini apabila ia telah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, yang selanjutnya, you can bring this toy only on Friday. Artinya, kamu boleh membawa mainan ini pada hari Jumat saja. Nah, can masih di can or could, yaitu make a polite request. Contohnya, can I go to the movie tonight? Bolehkah aku pergi ke bioskop nanti malam?
Yang kedua, could you please bring me the cup? Bisa tolong ambilkan cangkir itu? Nah, yang selanjutnya, must atau had to. Yang pertama, expressing necessity. Contohnya, you must finish this writing before 11. Kamu harus menyelesaikan tulisan ini sebelum jam 11. Yang kedua, he must not jump over the fence. Dia tidak boleh melompati pagar itu. Yang ketiga, we had to be strong. Artinya kita harus kuat. Nah, yang kedua, expressing certainty. Contohnya, she must to be so very kind that you love her so much. Artinya, dia pasti sangat baik sehingga kamu begitu mengasihinya. Nah, yang kedua, they must not succeed the test because they don't really study. Mereka pasti tidak akan berhasil dalam tes itu karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang selanjutnya, shall. Yang pertama, shall is used for the subject and we to express a plan. Contohnya yang pertama, we shall go to the park this weekend. Kami akan pergi ke taman akhir pekan ini. Yang kedua, I shall not blame you for this trouble. Artinya, aku tidak akan menyalahkanmu atas masalah ini. Yang kedua, in an interrogative sentence, shall is used to give a response. Contohnya, it's not comfortable sitting here. So we move. Duduk di sini tidak nyaman. Bagaimana kalau kita pindah saja? Yang kedua, it's very hot here. So I turn on the air conditioner. Panas sekali di sini. Saya nyalakan AC-nya ya. Nah, selanjutnya should. Should is used to express advice, unlike the mood expressed by must. Should doesn't really require one to carry out the suggestion. Contohnya, you have worked since morning. You should take a break. Kamu sudah bekerja dari pagi, sebaiknya istirahat dulu. Claire should know how to handle such problem. Artinya, Claire seharusnya tahu cara mengatasi masalah seperti itu. You should not take this course. Kamu seharusnya tidak mengambil mata kuliah ini. He should warn his mother about this immediately. Dia sebaiknya segera memperingatkan ibunya tentang hal ini. Nah, selanjutnya will. Yang pertama, expressing a plan. Contohnya, I will attend the meeting tomorrow. Besok saya akan menghadiri rapat. Yang kedua, Brian will never move from his current house. Brian tidak akan pernah pindah dari rumahnya yang sekarang. Yang kedua, expressing the ability. Contohnya, my father will accompany me buying the car. Ayahku bersedia menemaniku membeli mobil. Yang selanjutnya, I will help you doing this task. Aku akan membantumu mengerjakan tugas ini. Yang ketiga, expressing predictions. Contohnya, if it runs well, I will invest more money. Jika ini berjalan dengan baik, saya akan menginvestasikan uang lebih banyak. Yang kedua, she will accept your proposal if you give her special ring. Dia akan menerima lamaranmu jika kamu memberinya cincin yang istimewa. Nah, selanjutnya, would expressing a plan in the past. Contohnya, he would come here, but he had another business. Dia berencana datang kemari, tetapi ternyata ada urusan lain. Yang kedua, I wouldn't wake you up, but the light is off. Aku tidak berniat membangunkanmu, tetapi listriknya mati. Yang kedua, expressing a polite request. Contohnya yang pertama, would you please take a picture of us? Bersediakah Anda memfoto kami? Nah, yang kedua, would you please turn off the TV? Bisakah Anda mematikan TV-nya? Nah, selanjutnya ought to. Ought to is used to express a suggestion that is not too fussy. Examples, yang pertama, you ought to sleep before 10. Artinya, kamu sebaiknya tidak tidur sebelum jam 10. Nah, yang kedua, they ought to be on time. Mereka seharusnya tepat waktu. Nah, selanjutnya, must have. Must have is used to infer events or events that happen in the past with great certainty. Contohnya, Joanna became the best graduate last year. She must have studied very hard. Joanna menjadi lulusan terbaik tahun lalu. Ia pasti belajar dengan sangat rajin. Yang kedua, your hair is still wet. You must have forgot not to use the hair dryer. Artinya rambut kamu masih basah. Pasti kamu lupa memakai pengering rambut. Nah, selanjutnya, may or might have used to infer probable past events with less certainty. Contohnya, Mr. Arnold didn't come to the class today. He might have been sick.
Pak Arnold tidak mengajar hari ini. Mungkin beliau sakit. Harry didn't look surprised. He may have known this secret. Harry tidak terkejut. Mungkin dia sudah tahu rahasia ini. Nah, usage of auxiliary verb yang yaitu bagian could have. Nah, used to express capabilities that were not actually exercised in the past. Contohnya yang pertama, I think he could have been more focused in the practice. Saya rasa sebenarnya dia bisa lebih fokus di latihan ini. Kenyataannya dia tidak bisa fokus. Yang kedua, you could have picked up the phone, but you were too lazy to do that. Kamu seharusnya bisa saja mengangkat telepon, tapi terlalu malas untuk melakukannya. Kenyataannya kamu tidak mengangkat telepon. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai definisinya, tipe-tipenya, dan penggunaan auxiliary. Selanjutnya kita masuk ke exercise. Nah, instruksinya, istilah bagian yang kosong pada kalimat di bawah ini dengan will, must, could, shall, atau might sehingga kalimat menjadi benar secara tata bahasa. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Jadi kalian harus memilih antara will atau must atau could atau shall atau might untuk melengkapi kalimat yang kelima ini. Kalimat kelima ini dengan tepat. Nah, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk kalian menjawabnya ya. Jawab dengan benar dan simpan jawaban kalian karena setelah ini kita akan membahas jawabannya bersama. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Nah, sudah 1 menit. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, soal pertama, Mr. Abraham will call you tomorrow to tell about the meeting. Nah, jawabannya adalah will. Kok bisa sih jawabannya will? Nah, will digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di sini, Mr. Abraham akan menelepon besok, yang berarti tindakan tersebut ada di masa depan. Jadi, will adalah jawaban yang benar. Yang kedua, every member of the community must obey the rule. Nah, must adalah jawaban yang benar. Kok bisa sih must? Nah, must ini menunjukkan keharusan atau kewajiban yang kuat. Setiap anggota komunitas diwajibkan untuk mematuhi aturan. Jadi, must adalah kata yang tepat untuk menjawab soal nomor 2. Nah, yang ketiga, you actually could have got a better score, but you didn't study seriously. Nah, could di sini adalah jawaban yang benar. Kok bisa sih could? Nah, could digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kemungkinan di masa lampau yang tidak terjadi. Dalam kalimat ini, kamu bisa saja mendapatkan nilai yang lebih baik, tetapi itu tidak terjadi karena kamu tidak belajar dengan serius. Jadi, could adalah jawaban yang benar. Yang keempat, the room is not wide enough for us. Should we choose the other one? Nah, should di sini adalah jawaban yang benar. Kok bisa sih jawabannya should? Nah, should digunakan dalam bentuk pertanyaan untuk memberikan saran atau menawarkan sesuatu. Kalimat ini mengajukan saran untuk memilih ruangan yang lain. Jadi should adalah jawaban yang benar. Nah, soal terakhir, Ryan is in a traffic jam. He might be late. Nah, might di sini adalah jawaban yang benar. Kok bisa sih jawabannya might? Nah, might ini digunakan untuk menyatakan kemungkinan di masa depan yang tidak pasti. Karena Ryan terjebak macet, ada kemungkinan dia akan terlambat, tetapi tidak sepenuhnya pasti. Jadi, might adalah jawaban yang benar. Nah, gimana nih? Apakah kalian benar semua atau salah semua? Nah, kalau kalian ada salah juga atau salah semua, it's okay. Karena kita
masih belajar. Nah, untuk itu kalian harus tonton video-video selanjutnya untuk meningkatkan ilmu kalian lagi mengenai part of speech. Nah, sampai di sini ya video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.